Yan, Ya, good. ini adalah episode spesial. Kenapa? Karena episode ini kita akan ngangkat salah satu pertanyaan dari pendengar kita. Yang ternyata di masa pandemi dan musim hujan ini, ternyata rumahnya kotor. Karena banyak sampah kan? Dan setelah kotor itu Dia ternyata... minta bantuan lu buat bersihin. Enggak, Itu request, itu request. enggak. Dia minta bantuan kita buat kebersihin. Jadi sebenarnya selain kita bikin jasa kesehatan, kita juga butuh bersih-bersih. Karena kan bersih sebagian dari sehat sebetulnya. Jadi Healthiest ini bikin jasa bersih-bersih sama... by the way kemarin gue nggak sempat masukin nomor telepon lu ya. Kan episode 100 kita konsultasi gratis sebetulnya. Sama bersih-bersih gratis ya. Kok lama-lama gue ngerasa gak ada bedanya gitu sama nomor telepon jasa sedot WC gitu. Ya soalnya kan kalau duitnya lebih gede udahlah lupakan dokter lah. Jadi jasa sedot WC aja. Yan, pendengar kita nanya soal kesemutan hari ini. Karena itu topik yang bener juga ya. Semua orang kayaknya pernah ngalamin kesemutan, tapi nggak semua orang tahu kenapa dia kesemutan. Dan bahkan bagaimana, mungkin yang lebih spesifik begini. Bagaimana cara menghilangkan kesemutan dengan cara yang sesuai dengan tindakan medis. Maksud gua, jangan-jangan ada orang yang salah. Misalnya contoh, kesemutan gitu ya. Terus dia tonjok-tonjok yang kesemutan. Dia berhasil ditonjok tuh bisa menyebarkan semutnya sehingga dia sembuh gitu. Maksud gua, apa yang sebetulnya dilakukan kalau orang kesemutan gitu? Oh, masih untuk ditonjok ya, nggak diolesin kampung barus gitu. Biar pergi ya. Oke, good. Jadi Ya. kesemutan itu kan sebenarnya bukan penyakit ya. Jalan. Gitu. Nah, penyebabnya apa? Kalau misalnya ada pasien nih konsultasi ke gue, dok saya kesemutan, kenapa gitu? Itu suatu pertanyaan nggak akan bisa buat jawab. Susah. Menggali dulu gitu. Ya. Apa? Kapan sih kejadiannya paling sering? Sejak kapan? Ada nggak hubungannya dengan makanan misalnya? I see. Kan keseluruhan kesemutan itu sebenarnya beragam luas. Kalau misalnya kita mesti breakdown, kita jelas satu ya. Biasanya faktor utamanya nomor satu yang pertama itu pembuluh darah. Awalnya kan pembuluh darah yang nggak lancar akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. I see. Nah, contoh paling gampang kan itu, kalau misalnya lu lagi salah posisi duduk atau salah posisi tidur, nah begitu lu buka posisinya, tangan lu langsung berasa kan kesemutan kan? Benar. Rasanya kayak nggak enak. Dan nggak cuma itu ya. Kayaknya gue setiap hari pantat gue kesemutan. Kan pantat gue duduk terus tuh. Jadi masa pantat gue ini semut semua nih sebenarnya. Bener dong. Kan kejepit maksud gue. Enggak, itu berarti pembuluh darah di pantat lu tuh kecepit lemak, Bud. Oke. Terus ya. Nah, itu adalah salah satu contoh paling simpel. Karena itu kondisinya kita sebut reversible, bisa balik lagi. Ya lu tinggal ganti posisi, lu gerakin dengan bentar, itu kan hilang. Ya. Tapi ada beberapa tulis yang pembuluh darah di mana udaranya sempit. Nah, I see. kita dipulihkan dengan ganti posisi. Jadi harus dengan menggunakan obat-obatan atau mungkin misalnya. Yan, gue tanya gini. Kan sebetulnya pembuluh darah yang menyempit itu kan bisa menyebabkan stroke juga ya? Apakah kesemutan salah satu gejala stroke gitu? Bisa. Kesemutan itu kan posisinya, Bud. Jadi beda posisinya. Nah, gue suka nih kalau misalnya lu duduk dengan kepala lu nih. Gue sayangnya waktu itu podcast itu cuma bertahan 5 menit gitu kan. Udah level dari situ. Nah, jadi yang gue bilang soal penyempitan pembuluh darah itu terjadi di tangan dan kaki, ya itu akan menyebabkan kesemutan. Kalau terjadi di jantung dan otak, itu bisa stroke. Oh, I see. Kalau menyempitnya di pantat nggak terjadi apa-apa tuh, seperti yang gue alamin itu. Ya itu, penuh lemak pantat lu jadinya. Nah, Yan, sebetulnya gini, pertanyaan berikutnya kan adalah penyakit apa saja, maksud gue gini, penyakit apa saja yang mereka harus concern untuk orang kesemutan ini membawa ke rumah sakit dan ke dokter gitu. Karena kan pada dasarnya ketika kesemutan kita merasa, oh ya udahlah, namanya juga kesemutan normal gitu. Maksud gue sampai taraf apa dia harus ke dokter untuk bilang kayaknya gue nggak bener ya kesemutan gue gitu. Oke. Tapi sebelum gue masih belum selesai
tadi itu Oke. kan masih nomor 1 loh. Oh ya, benar. Ada nomor 2 biasanya tentang saraf gitu. Oke. Kita nggak ngomongin tentang pembuluh darah lagi, tapi masalahnya ada pada saraf. Oke. Nah, biasanya contohnya misalnya pada kondisi orang yang kena diabetes atau kencing manis. Ya. Nah, ada komplikasinya disebut dengan diabetes neuropati. Jadi di mana pada orang diabetes itu saraf-saraf itu mengalami gangguan. Jadi dia sering merasa tanda-tanda seperti jelas. Tapi pas kita cek ternyata dia memang penderita diabetes. Oh ya wes, mungkin ini adalah komplikasi dari diabetesnya yang tidak terkontrol. I see. Terus? Tuh, atau bisa juga misalnya kembali lagi ya, semua penyakit autoimun menyerang pembuluh darah kesemutan. Autoimun yang menyerang saraf juga menyebabkan kesemutan. Yang ketiga biasanya adalah penyakit-penyakit kerangka. Kerangka itu maksudnya kayak struktur. Contohnya misalnya rematik, ya. Terus sudah gitu asam urat. Nah itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Makanya kalau misalnya kita tanya penyebab kesemutan, kita mesti investigasi dulu. Tanya dulu satu-satu riwayatnya kenapa. Kan ya, setiap penyakit itu bisa punya karakteristik yang agak spesifik beda-beda. Gitu. Contohnya misalnya kalau kalau pembuluh darah biasanya kesemutannya itu karena pembuluh darah memang kan. Kalau misalnya asam urat biasanya kan bilang timbul. Kalau misalnya tadi salah makan kangkung, makan jeroan, makan seafood, ya dia baru kuman. Misalnya dia nggak ada keluhan lain, tapi ternyata, maksudnya dia kesemutan, tapi ternyata dia memang dari diabetes ya. I see. Yan, cuman kan gini pertanyaannya, sebagai awam kan dia nggak tahu, mungkin dia nggak pernah cek darah, dia nggak tahu dia punya penyakit bawaan apa gitu. Sampai tahap apa kesemutan dia harus dicek dokter gitu, pertanyaan gue. Apakah gini, ada nggak sih orang kesemutan nih, terus sampai 5 menit kok nggak berhenti gitu, maksud gue ada nggak sih kondisi itu gitu? Bisa aja, Bun. Ada. Nah, kapan dia mesti ke dokter? Dan itu bilang semua penyakit, Bun. Oke. Nah, kalau misalnya pada orang dewasa, itu kan memang concern-nya ini. Maksudnya, anak-anak dan orang tua beda ya. Anak-anak dan orang tua beda. Kita lebih ringkih, lebih kaku, jadi kita mesti lebih hati-hati lagi. Kalau pada orang dewasa, yang mengganggu aktivitas harian kita, itu wajib kita periksakan lebih lanjut. I see. Ini golden rule untuk semua penyakit. Jadi contoh misalnya demam. Demam itu ya gimana ya, ibaratnya kayak penyakit tapi mengganggu, tapi ya kan? Begitu kalau demam tinggi, yang 21 sampai kehidupan bukan. Iya. Nah, demam biasa aja, tapi udah susah. Kenyang gini minum obat penurun panas gitu. Dan itu juga susah beraktivitas, nggak bisa kerja, bisa sekolah. I see. Jadi buat teman-teman yang suka nyemilin obat penurun panas, hati-hati ya. Kan ada tuh Yan, orang yang suka nyemilin Panadol gitu kan. Maksudnya berarti lu mesti konsen tuh ke dokter tuh. Karena jangan-jangan nggak cuma penyakit panasnya, tapi mungkin penyakit psikisnya juga terganggu gitu kan. Nyemil Panadol, minum Coca-Cola. Dan yang pertanyaan gue gini, apakah kesemutan tuh punya beberapa tingkat rasa yang berbeda gitu? Misalnya dia kesemutan semut hitam sama semut rangrang semut merah tuh berasa beda rasanya, atau semutnya tuh relatif sama rasanya gitu. Lu jangan ketawa dong, ini kan pertanyaan yang ditanyain juga maksud gua. Ya kalau lu buka kompor, tangan lu di dalam satu itu namanya kena kesemutan semut api gitu. Tahu gak? jadi sebetulnya kesemutan tuh relatif sama ya, maksudnya nggak ada kesemutan yang tiba-tiba sampai bikin lu sakit gitu, lu nggak ada ya, relatif sama aja kesemutan. Sebenarnya relatif sama, cuma kalau bisa kondisi semakin berat, gejala yang lu rasain itu bukan gitu. Jadi biasanya tanda beberapa penyakit juga ya bisa advance, maksudnya bisa ini perkembangan penyakitnya gitu. Contohnya bisa gini, kembali lagi deh, kalau misalnya lu ketiduran, lu tidur, posisi tangan lu nggak nutupin pembuluh darahnya kan, awalnya mungkin masak sih. Iya. Aksinya benar lama banget, tangan lu tuh mati rasa. Iya. Lu tekan aja nggak ada rasanya gitu.
Nah, itu berarti pembuluh darah walaupun dia masih bisa balik ya, kalau misalnya salah posisi ya. Tapi kalau dia udah kelap, rasanya itu udah terasa banget. Oh, I see. Gitu. Iya ya. Nah, kalau misalnya case-nya misalnya kembali lagi nih asam urat rasanya ya. Kalau misalnya asam uratnya terus-terusan terjadi nggak lu tanganin dengan baik, ujung-ujungnya bukan kesemutan aja dirasain, tapi rasa sakit. I see. Mulai terjadi peradangan di sana. Iya. Gua itulah kenapa pas gue bilang kesemutan itu adalah tanda gejala gitu ya, dia adalah gejala. Berarti kita bisa cari tahu penyebabnya apa gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya let's say gitu ya, misalnya ya, dia tidak dalam kondisi tidur salah posisi tidur. Dia lagi kondisi normal aja, misalnya lagi jalan aktivitas normal, tiba-tiba dia kesemutan, berarti pernah ada something wrong ya. Karena kan secara harafiah tanda kutip nggak ada syaraf yang kejepit gitu. Betul ya? Asumsi bisa begitu ya? Bisa begitu juga. Tapi iya, kadang-kadang juga salah satunya saraf kejepit juga bisa bikin keluhan kayak kesemutan. I see. Gitu. Dan itu juga cenderung terjadinya dadakan. Contohnya misalnya pas lu makan barang berat yang posisinya salah, tiba-tiba kena deh saraf lu, jadi nggak ada rasa keringgingan atau kesemutan. I see. Memang sih kadang-kadang kalau kita tidur terlalu lama bukan kesemutan, udah baal rasanya gitu. Makanya kalau sama Adrian bikin rekaman udah baal, hati gue, otak gue udah baal. Kayak gue ngerasa kejepit, kayak di kepala gue nih syaraf gue kejepit, kayaknya terhimpit. Jadi kalau rekaman tuh gue rasanya udah mati rasa sebetulnya. Itu kali itu contoh. Biasanya sih tidurnya kesemutan jompet sih buat ya. Meski udah bener-bener muak. Nah, oke. Yan, kita balik ke topik kesemutan. Kalau misalnya gini, efek samping dari berbagai macam penyakit, misalnya asam urat atau misalnya diabetes gitu. Apakah ketika penyakitnya ditangani dengan baik, kesemutannya akan hilang? Atau itu akan terus muncul sebagai penanda di diri dia bahwa penyakit lu lagi kamu nih, atau itu akan jadi sebuah, lu ngerti gak sih? Jadi keseharian lu aja kesemutan sekalipun penyakit utamanya udah disembuhin gitu. Oke, nah itu semua tergantung dari seberapa banyak kerusakan yang terjadi Bu. Gitu. Kembali lagi tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya lu tekan pada saat tidur atau duduk itu kan kondisinya masih reversible. Iya. Ya, nah kalau bisa sudah terjadi kerusakan pembuluh darah, kerusakan saraf, kerusakan rangka, tapi ya rangka juga bisa nih. Nah itu bisa balik ke irreversible, nggak bisa balik lagi. Nah berarti kamu rasa kesulitan, kerusakan tidak timbul, tapi bisa benar-benar walaupun udah kita obati. I see. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang nanya tuh penasaran aja kali ya. Apa sih, kenapa sih orang kesemutan gitu ya? Tapi mungkin yang kalian perlu tahu adalah di balik kesemutan tuh ada banyak faktor yang mengintai. Bisa aja cuma salah tidur, tapi bisa juga ada faktor-faktor lainnya gitu. Jadi jangan anggap remeh kesemutan, terutama ketika kesemutan itu sudah mengganggu produktivitas kalian gitu. Misalnya sampai kesemutan sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau kok ini lama banget ya sampai nggak bisa kerja. Kayaknya itu kalian masih periksa ke dokter gitu. Atau memang ternyata kalian di rumahnya banyak semut aja sampai kalian digigit tapi kalian nggak berasa, tiba-tiba baal aja tangannya, kan mungkin kalian segitu joroknya gitu ya kan, kita nggak tahu juga gitu maksud gue. Mungkin kalau bisa panggil tim Capi X di nomor ini. Jadi untuk bantu bersihin rumah kalian. Jadi kita berdua nih siap dipanggil sebenarnya nanti kalau ada yang kotor. Yan, ada tambah lagi nggak yang orang perlu tahu tentang kesemutan sebetulnya? Yang banyak orang nggak tahu. Buat berbagi sedikit aja ya. Ini gue akan berbagi train of thoughts. Oke. Jadi bagaimana suatu dokter pikir tentang kesemutan. Misalnya, contohnya ya tadi gue bilang ya ada seorang pasien datang pada dokternya, dia bilang, dok saya kesemutan. Dokternya akan mikir apa sih gitu. Nah, mungkin ini nggak semua orang tahu nih dokter kesemutan. Lainnya gue bilang, usia itu penting. Di atas 40, 50 itu masih beda yang dengan kita pikirin dengan orang usia 20-an. I see. Anak-anak itu udah belum, ya itu beda lagi. Iya. Yang kedua biasanya kita akan tanya adalah itu kan kapan terjadinya, bagaimana suatu keluhan itu memberat, bagaimana suatu keluhan itu ringan. Karena kita usaha mikir ini kira-kira biar paniknya apa sih. Kemudian kita akan tanya faktor penyakit-penyakit sebelumnya yang mendasari.
Ya tadi gue bilang bisa aja dia punya kencing manis. Kalau misalnya dia punya kencing manis, kita kalau pikirnya ke arah situ pertama kali. Ya. Dia nggak punya kencing manis, wah kita mungkin mikirnya kayak yang lain. Gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya dari sobat hati sendiri bisa mengetahui nih, kira-kira gue kesemutannya begini. Data info yang detail, bisa jadi teman sobat hati juga bisa lebih aware sendiri kemungkinan gue kayak gini. Tinggal kita konfirmasi benar atau enggaknya. So, kalau misalnya untuk asam urat, ya itu kan jelas ya, misalnya gampang ya, lu tinggal turunkan darah doang. Mungkin yang lebih sulit itu biasanya adalah kalau misalnya lu ternyata kemungkinan ke arah MRI, karena pemeriksaannya itu pasti ada masalah penyempitan pada pembuluh darah. Nah itu semua juga adalah suatu pemeriksaan yang mungkin kalau bagi teman-teman agak mahal dan kok aneh-aneh aja gitu, padahal gue cuma kesemutan. Nah tapi yang mesti diketahui kalau misalnya seorang tenaga medis, seorang dokter menyarankan seperti itu, berarti curigaan. Nah dokter bisa tanya arah mana. Nah sekali lagi kesemutannya receh, tapi penyakit yang mendasarinya itu receh. Ya, got it. Lu ngomong gini nggak untuk nyari duit suruh cek darah di tempat lu kan? Nggak, maksudnya kan jangan sampai ada konflik of interest lah, tiba-tiba lu suruh kita punya paket pemeriksaan karena kesemutan, jangan lah. Enggak. Soalnya paket itu kan maksudnya ke lab, kalau itu gue konsultasi. Oh iya. Jadi kalau ke lab lu nggak dapat persentase ya? Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi, silakan cari semua dokter kecuali dokter Adrian. Kan udah dapat di sini kan? Lo ya dong, kan udah dapat di sini. Silakan cari second opinion selain dokter Adrian ini. Jadi bisa ke tempat lain nggak apa-apa, gitu kan? Ya ada tambahan lagi? Itu aja sih. Jadi pokoknya seremeh apapun penyakit yang lo jalannya kita merasa ada sangat mengganggu. Oh, berarti itu mesti agak mungkin waspada ya, tapi mesti mencari tahu menyebabkan kenapa. Dan kalau bisa diobati secara dini, sejak dini itu akan diobati. I see. Oke, jadi teman-teman jangan lupa podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis, dan kita akan terus ngangkat mitos-mitos kesehatan, informasi kesehatan, dan hal-hal berbau kesehatan yang mungkin kalian belum tahu dan kalian belum pernah dengar. Kenapa? Jangan sampai hal-hal yang tabu di masyarakat yang mungkin informasinya nggak sampai, tiba-tiba membuat malah jadi celaka. Jadi teman-teman pastikan share podcast ini, share konten ini supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.